Ujung rambut gadis itu terbabat putus. Seret! Tali celana biru si gadis terkutung putus sehingga celana itu jatuh dari pinggangnya dan auratnya benar-benar tiada tertutup kini. "Berdebah, bunuh saja aku, bunuh!" teriak gadis itu. Bergola-wungu tertawa mengakak. "Bunuh itu soal mudah," katanya sambil tekankan ujung golok ke tenggorokan gadis itu. "Tapi apa kau tahu bahwa dulu sebelum membunuh ibuku, kau punya bapak lebih dulu memperkosanya?" "Hukum karma kini berlaku. Hukum karma." Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa si gadis sorongkan batang lehernya ke muka. Tapi gerakan bergola-wungu lebih cepat lagi. Ujung golok digesernya ke samping. Begitu si gadis terdorong ke muka, maka tangan kirinya dengan sigap menyambar rambut si gadis. Gadis yang hampir tak berdaya itu masih berusaha menendangkan kakinya ke muka. Serangan yang tak berarti itu tidak mengenai sasarannya. Bergola-wungu melemparkan gadis itu ke tanah, kemudian menyergapnya dengan ganas. Keduanya bergulung-gulung. Yang satu berusaha untuk mempertahankan kehormatannya, yang satu sengaja untuk menghancurkan kehormatan itu. "Kawan-kawan!" teriak bergola-wungu. "Jangan diam saja. Gadis ini adalah bagian kita semua. Ayo, tunggu apa lagi?" Serentak dengan itu 3 orang anak buah bergola-wungu segera menyerbu pula. Seorang gadis, 4 laki-laki bergulung-gulung di tanah perkuburan. Menjerit, berteriak, menendang dan menerjang. Seakan-akan mereka semua sudah sinting kemasukan setan-setan kuburan. Pembalasan dendam Kesumat memang dahsyat. Apalagi kini disertai dengan dorongan nafsu hewan yang meluap-luap. Keadaan Nilam Suri benar-benar sudah kepepet. Tenaganya sudah hampir habis. 4 pasang tangan manusia menggerayang di seluruh tubuh yang terlentang di atas sebuah makam tua. "Tulang belulang kau punya ibu akan menyaksikan pelaksanaan hukum karma ini," kata bergola-wungu. Nilam Suri hantamkan lututnya ke perut laki-laki itu ketika bergola-wungu hendak mendatanginya dari atas. Tapi hantaman lututnya yang tiada bertenaga sama sekali itu tiada terasa oleh manusia berewok itu. "Keparat, bunuh saja aku, bunuh, bunuh!" teriak Nilam Suri. "Kehormatanmu dulu, baru nyawamu." Bergola-wungu mengekeh, disaksikan 3 anak buahnya yang juga menggerayangi tubuh gadis 16 tahun itu. Bergola-wungu mulai melaksanakan niat terkutuknya. Runtuhlah harapan Nilam Suri untuk bisa selamatkan diri. Air mata meleleh di pipinya. Namun nasib Nilam Suri tidak seburuk yang dibayangkannya saat itu. Satu bayangan putih berkelebat dari sebelah timur pekuburan yang tanahnya agak membukit. Dan tahu-tahu 4 orang yang menggerumuni Nilam Suri menjadi kaku tegang laksana patung batu. Nilam Suri yang hanya merasakan sambaran angin serta gerayangan-gerayangan tangan pada tubuhnya berhenti dengan mendadak. Membuka kedua matanya yang berkaca-kaca itu. Terkejut sekali dan hampir tak percaya. Dia melihat bagaimana 4 manusia berewok itu masih berjongkok di sekelilingnya. Tapi mata mereka semua melotot dan tubuh mereka tegang kaku. Gadis itu bangkit dengan cepat. Apakah yang terjadi dengan 4 manusia itu? Dia ingat pada desiran angin tadi. Mungkin ada manusia yang menolongnya. Mungkin manusia itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Diperhatikannya 4 laki-laki itu. Ternyata mereka tertotok urat besar di pangkal leher masing-masing. Atau mungkin 4-nya telah dicekik oleh setan kuburan. Peristiwa yang sangat aneh itu membuat Nilam Suri lupa akan keadaan dirinya sendiri saat itu. Dia memandang berkeliling. Matanya membentur segulung benda putih yang tergeletak di atas batu nisan sebuah kuburan. Benda itu adalah selai baju dan celana putih. Dan memandang pakaian itu sekaligus mengingatkan Nilam Suri pada keadaan dirinya. Tanpa peduli lagi siapa pemilik pakaian itu, tanpa ambil pusing lagi bagaimana pakaian itu bisa berada di atas kuburan tersebut. Si gadis langsung saja melompat, menyambar pakaian itu dan lari ke balik serumpun semak-semak. Dikenakannya pakaian itu cepat-cepat. Meski agak kebesaran sedikit, tapi pakaian itu memberi banyak pertolongan bagi Nilam Suri. Si gadis merasa sangat bersyukur. Dia keluar dari balik semak-semak itu. Dan ketika terpandang olehnya 4 manusia yang masih berjongkok kaku di seberang sana, maka meluaplah amarahnya, mendidih darahnya. Disambarnya pedangnya yang tergeletak di tanah. Sinar pedang berkiblat sekaligus menyambar ke arah kepala bergola-wungu dan anak-anak buahnya. Sebutir kerikil sebesar ujung jari telunjuk membentur pertengahan pedang yang hendak merenggut nyawa 4 manusia berewok itu. Dan benturan batu kerikil ini membuat pedang di tangan Nilam Suri terdorong setengah tombak ke atas, lewat 1 jengkal di atas kepala bergola-wungu dan 3 orang lainnya itu. Terkejut anak gadis kali gundil ini bukan kepalang. Serentak dengan itu dia membentak dan memandang berkeliling. "Manusia atau setan yang menjadi biang kerok, jangan sembunyi, unjukkan diri." Tak ada yang menyahut. Tapi rerumpun semak belukar di dekat pohon Kamboja kelihatan bergerak. Dan Nilam Suri hantamkan pukulan tangan kosong ke arah semak belukar itu. Semak belukar tercabut dari akarnya dan berhamburan jauh. Tapi tak ada siapapun kelihatan di belakang sana.
Dengan gemas, Nilam Suri balikan tubuh. Pedangnya kembali membabat ke arah 4 kepala manusia di hadapannya. Namun sekali lagi, sebutir kerikil membentur senjata itu. "Kurang ajar betul!" maki Nilam Suri. "Jika berani cari urusan, berani unjukkan diri." Terdengar suara tawa tergelak. Suara tertawa itu datangnya dari balik pohon-pohon bambu di tepi perkebunan. Untuk kedua kalinya Nilam Suri lepaskan pukulan tangan kosong. Batang-batang bambu pecah yang tercerabut dari akarnya segera tumbang, sedang daun-daunnya luruh ke tanah. Tapi seperti tadi, kali ini juga tidak kelihatan seorang manusia pun di balik pohon-pohon bambu itu. Gemas Nilam Suri bukan main, terdengar lagi suara tertawa berkelak. Kali ini diiringi dengan ucapan, "Hanya manusia pengecut yang membunuh musuh dalam keadaan tak berdaya." Detik itu juga sesosok tubuh kelihatan lenyap berkelebat ke utara laksana gaib. Nilam Suri kertakan rahang. Tanpa menunggu lebih lama, gadis itu hentakkan kedua kaki dan segera mengejar ke jurusan utara.